suara hujan ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, hari ini kita akan membuat form. Ya, di sini saya sudah mempunyai gambar layar saya udah kelihatan kan yang Minasang? Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Udah, Sensei. Oke, di sini kita punya ada judulnya adalah form wawancara ya. Jadi kita bikin contoh adalah dengan form wawancara seperti ini. Ya. Tugasnya nanti Minasang bisa lihat ya, apa yang perlu dilakukan oleh Minasang setelah saya menjelaskan dasar-dasar membuat form seperti ini. Ya. Kalau Minasang lihat ya, ini kan ada kalau Minasang lihat selnya, kalau digambar, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Oke. Ya, saya agak perbesar sedikit, gitu ya kan. Kalau dilihat di sini ukurannya bisa berbeda-beda ya. Iya. Ukurannya berbeda-beda, terus di bagian respon sama jawaban ini ada sekian bentuk gitu ya. Sekian berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10 kotak. Gitu ya. Jadi, tapi kalau Minasang lihat yang lainnya ini ukuran selnya seakan tidak terpengaruh dengan ukuran kotaknya yang di bawah kan ya. Nah, ini gitu ya. Ini itu nanti akan diakalinya adalah dengan menggunakan fitur merge and center. Ya. Jadi kalau ngeliat gini, yang pertama-tama Minasang lakukan adalah ya, untuk nanti tugasnya ya Minasang. Akhirnya lagi konser di sini Minasang, kalau sering-sering kedengar mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Sensei. Ya, jadi ya misalnya di sini, kalau di sini kita lihat dulu adalah Minasang kalau mau mengatur gitu ya. Misalnya kita mencontoh formatnya yang ini. Nanti untuk tugasnya Minasang nggak sama persis dengan ini, tidak apa-apa. Ya, yang penting Minasang bisa membuat form wawancara dan kemudian nanti dicoba di save dalam bentuk PDF. Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah ngapain Minasang kira-kira? Bikin itunya kotak-kotaknya. Bikin kotak-kotaknya dulu ya. Jadi sebenarnya untuk bikin kotak-kotaknya kita nggak perlu saya bikin mulai dari sini nggak apa-apa ya, biar gampang. Ya. Ya, nggak apa-apa, Sensei. Ada yang baru masuk juga. Kita mulai pertama kali itu adalah dengan membuat bagian atasnya terlebih dahulu. Ya. Kalau Minasang perhatikan gitu ya, di sini kan ada 2 kotak ya, ada 2 sel, jaraknya 2 sel. Gitu. Jaraknya 2 sel, tapi kalau dilihat dari gabungannya ini ada 4 sel, 1, 2, 3, dan 4. Ya. Pertama yang Minasang lakukan adalah Minasang ketik aja dulu PT-nya. Misalnya saya ketik dari sini, Minasang ketik PT, gitu ya. Kemudian ini ada, kemudian yang form wawancaranya ada 1, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Minasang ketik aja dulu ini, kemudian di sebelahnya ketik aja form wawancara, gitu ya. Form wawancara. Oke, sudah, gitu ya. Oh maaf, saya pindahkan ke sini. Ya. Karena di sini adalah jaraknya 2 sel, gitu ya, 2 sel dan 4 baris. Minasang cukup blok, ya, blok 2 sel,
tarik ke bawah 4 baris, pilih merge and center. Ya, kemudian ukurannya kan agak terlalu kecil, ukurannya bisa disesuaikan. Misalnya saya ambil di 14. Ya. Setelah itu kita baru masukkan bordernya. Ya, kita bisa pilih di bawah font ada border, kemudian kita pilih all border. Dia akan membentuk border kotak. Ya. Tapi sebelumnya Minasang di sini sedang azan, jadi saya mendengar azan dulu ya. Oke, Minasang saya lanjutkan. Baik. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat dua ini yang berbeda. Ya. Oke, terus di sini kita lihat ada format data ya. Kemudian di sini ada nomor format. Gitu. Untuk nomor format ini kita ketik aja seperti biasa. Misalnya ini kita jarak form wawancara ini adalah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Kalau dilihat dari bawah ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ya, jadi kita tarik aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ke bawah. Kita merge and center lagi. Kita pindahkan alignment-nya ke tengah. Kita pindahkan alignment-nya ke tengah, ukurannya kita ganti ke 14. Sama seperti tadi, kita berikan all border. Oke, sudah jadi. PT form wawancara. Ya. Kemudian di sini ada 4 bagian, gitu kan ya. Ada 4 bagian, tapi di sini ada 3 nih. Dia masuknya ke 3 kotak sesuai dengan yang di bawah. Ya. Ini untuk yang bagian ini kita bikinnya belakangan. Kita buatnya belakangan. Kita buat dulu yang bagian bawah ini. Ya. Kita buat dulu yang bagian bawah ini biar ini nanti bisa menyesuaikan. Pertama yang perlu Minasang lakukan adalah ya, Minasang di antara semua ini kolom yang paling banyak yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Pertanyaan. Yang bagian pertanyaan ya. Ini kan paling banyak. Iya, Sensei. Nah, sekarang gimana? Gitu ya. Kita ngakalinnya adalah kita buat dulu yang tengah. Kita bisa buat dulu yang tengah. Ya, karena di sini kan yang paling banyak. Kita bikinnya, kita ambil ini karena dia posisinya ada sebelum ini ya. Jadi kita ambil di sini. Ya. Kita ketik dulu misalnya A di sini ya. A. Enter. Ya. Kalau ngetik tinggal pilih selnya aja, kemudian di A. Kemudian kita tulis dulu di sebelahnya adalah pertanyaan, gitu ya. Nah, di sini pertanyaan dia tidak langsung ngambil banyak seperti ini, gitu ya. Pertanyaan, ya, kita blok aja dari sini sampai dengan sini. Misalnya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak, gitu ya. Kita blok, kita merge and center. Di bawahnya kita buat dulu pengetahuan umum. Ya. Pengetahuan umum. Kita buat panjangnya itu sama. Ya. Jadi saya blok ya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sel. Kembali kita menggunakan merge and center terlebih dahulu. Gunakan merge and center terlebih dahulu, kemudian alignment-nya kita pindahkan ke kiri kalau sesuai dengan sesuai dengan form yang contohnya. Ya, di sini kalau mau di bold kita tinggal klik yang D. Bold ya. Oke, ini sudah jadi. Kemudian ada respon, ada jawaban. Ya kan? Ada respon, ada jawaban. Ya. Kita buat dulu di sini respon, gitu ya. Respon, kalau Minasang lihat di bawahnya ada 5 kotakan ya. Nah, di sini Minasang bikin aja 5, 4, 3, 2, 1 terlebih dahulu. Ya. Begitu sudah, 5, 4, 3, 2, 1, Minasang blok. Ya, Minasang blok yang respon, ya, arahkan sampai 5, 4, 3, 2, 1. Kita blok selnya dari 5 sampai 1. Kita pakai merge and center kembali. Ya. Oke, ini responnya sudah. Kemudian kita mau atur untuk ukurannya ini semua sama, gitu ya. Mengatur ukurannya kita kecilkan menjadi sama. Caranya seperti apa? Minasang cukup blok semua, gitu ya. Blok dari sel 5 sampai sel 1, kemudian di atas, Minasang arahkan kursor ke atas. Ya. Kalau Minasang sudah menemukan tanda panah kiri kanan ini, Minasang klik ya di tengah garisnya. Kemudian Minasang bisa atur. Ya. Begitu Minasang atur, karena dia sudah di blok, dia akan yang lainnya akan mengikuti. Nah,
bloknya salah sensei dari baris yang UV WXY-nya sensei. Nah itu makanya tadi saya itu makanya saya sorry dari sini kita kecilkan ya. Jadi kenapa begitu, karena kita semuanya itu dari atas ke bawah itu ukurannya akan sama, jadi kita tinggal kecilkan misalnya jadi 5 pixel ya, ukurannya akan mengecil ya. Kita lakukan hal yang sama dengan jawaban ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya, sama diulang lagi prosesnya di blok ya, kemudian di merge and center, kemudian kita blok lagi bagian atas, kita kecilkan menjadi 5. Oke, sudah jadi. Kemudian dari pengetahuan umum ke bawah itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini oke. Sebelumnya ini kita berikan, karena A-nya di sini sebenarnya dia menggabung menjadi 2, mengambil space 2 ini. Kita blok atas dan bawah, kita merge and center. Dia posisinya akan ada di bawah, tapi kita bisa pindahkan ke tengah. Ya, kalau sudah, kita tinggal cukup membuatnya dengan membuat bordernya, yaitu dengan all border. Ya, dia akan jadi seperti ini. Kemudian ini ukurannya mau diperkecil, kita tinggal perkecil ya. Sama, cukup diarahkan ke sini aja. Kita pilih, kita kecilkan. Misalnya seperti ini, selesai. Kemudian pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat aja, tuliskan pertanyaannya aja di sini. Misalnya bunga nasional dari negara Indonesia. Gitu ya. Oh iya, nanti untuk pertanyaannya Minasang, tadi di tugas lupa saya tambahkan, ini untuk jenis pertanyaannya Minasang bebas ya. Mau pertanyaannya seperti apa? Di sini saya akan berikan contoh. Bunga nasional dari negara Indonesia adalah bunga, ya. Kemudian lagu daerah yang berasal dari daerah, ya. Kemudian pengarang lagu Indonesia Raya adalah proklamator kemerdekaan. Kemudian suku Bugis berada di provinsi, misalnya ya, seperti ini. Minasang tinggal blok lagi aja, di situ tinggal merge and center, kita pindahkan ke rata kiri, ya. Jadi di blok sampai ikutin garis yang di atas, kita merge and center, kita pindahkan ke kiri, ulangi prosesnya, ya. Ulangi prosesnya, gitu ya, untuk setiap garis. Oke, jika sudah, tinggal di blok lagi dari sini ya, sampai dengan sini, tinggal all. Jadi, ya, kemudian ini bisa kita pindahkan menjadi rata tengah, kita blok aja selnya yang mau kita format, kemudian kita pindahkan ke rata tengah. Oke, bagian sini sudah jadi ya. Bagian yang sebenarnya membutuhkan tempat paling banyak gitu ya. Nah, sekarang kita setelah kita mengedit yang bagian yang paling banyak ini, kita baru lebih leluasa untuk membuat yang bagian atasnya, karena kita sudah punya Minasang, kita sudah punya batasan
untuk ruang kerjanya. Ya. Kita mulai, terus Sensei ini kan space-nya nggak ada nih, ya kan nggak cukup. Gimana caranya? Ya, dari sini, dari bagian kepala ini kita ada 2 ya. Ada 2, terus kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kita tambah 7. Gampangnya adalah minasang di sini kan ada baris ya. Minasang blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Minasang klik kanan, minasang pilih insert. Nanti dia akan membuat row baru sama kayak seperti di Microsoft Word. Ya. Nah, dari sini minasang tinggal sesuaikan. Misalnya di sini nama, ya, kemudian usia, kemudian agama, status, ya, status menikah atau ya, kemudian posisi baru, ya, jabatan baru, ya. Jabatan misalnya jabatan nah, dari sini ya kita tinggal sesuaikan aja. Kita mau di sini 3 sampai dengan PT gitu ya. Sama kita lakukan. Kalau misalnya merge and center, minasang, kita nggak bisa langsung merge and center 4 ini sekaligus. Karena dia nanti akan muncul error. Ya. Jadi kita harus merge and center itu adalah 1 per baris. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita blok ya sampai bagian di mana kita mau merge and center, kita merge and center, kita pindahkan ke kiri. Shortcut merge and center nggak ada ya, Sensei? Ada sih sebenarnya. Cuma banyak pencetannya. Iya, pencetannya banyak. Saya nemu cheater ALT H M baru dipilih ituan. Buset. Ribet sekali. Misalnya sampai sini gitu ya. Gitu. Apa? Bentar. Kemudian ini juga sama karena kita mau dia posisinya kan sampai dengan sel pertanyaan ini ya, garis pertanyaan ini. Sama kita blok aja. Kalaupun dia kosong, kita merge and center tidak apa-apa. Bisa. Kita hanya memerge beberapa sel menjadi 1 sel. Sama minasang pastikan membuat bordernya ya. Ya, jadi minasang blok, kemudian minasang bisa pilih all border. Dia akan membuat garis batasnya seperti ini. Kalau misalnya ini kita ketik, misalnya di sini asisten manager. Di sini posisi selanjutnya, next position adalah manager gitu ya. Ini minasang bisa blok, bisa langsung dibuat rata kiri. Selesai. Kemudian kita juga buat di sini gitu ya. Misalnya di sini ada total halaman. Gitu ya. Oh, ternyata ini posisinya dia sampai angka nomor 3 gitu ya. Ini kurang panjang. Gimana Sensei? Nggak apa-apa. Kita blok lagi aja sampai ini misalnya kurang panjang. Kita blok lagi
yang sudah di merge cell sampai dengan sini di W, ya. Kemudian kita merge centernya kita hilangkan dulu, kemudian baru kita itu lagi. Bordernya kita pasang lagi. Terus di sini ada total halaman, kemudian total page, revision, distribution, ya. Ini kita kembali kita merge and center, gitu ya, merge and center lagi. Ya. Oke. Jika sudah, kita buat lagi di sini 3 kotak dia makainya, karena kita mengambil batas ujung halamannya itu adalah kolom terakhir gitu ya. Kita ambil seperti ini, kita merge and center gitu ya, supaya lebih rapi sih minasang. Sebenarnya ketika dicetak kalau tidak di merge and center sekalipun, dia titik-titik garis-garisnya ini tidak bisa dibuat tidak terlihat, tapi untuk kerapihan kita lebih baik menggunakan merge and center. Setelah ini kita merge and center lagi dengan proses yang sama, ya kita tinggal blok lagi, kemudian kita buat bordernya adalah all border. Ya, tinggal kita ikutin aja di sini formatnya seperti apa. Oh, di sini mulainya di bawahnya dari 4 gitu ya, berarti dari sini. Kita ambil date, time, location gitu ya. Kemudian ini kita polling. Kita ambil 2. Ya, kita ambil 2, kemudian saya blok tadi, kemudian fitur merge and center akan sangat bermanfaat. Ini kita fullkan seperti ini saja, tidak apa-apa. Ya, di blok lagi, merge and center lagi, di blok lagi sampai bagian yang kita mau kita merge, kemudian kita merge and center. Kemudian kita bikin border. Ya, jadi kita buat dulu isiannya sama kolom untuk pengisiannya, kemudian baru kita buat bordernya. Seperti itu. Ya. Nanti ini selebihnya minasang bisa latihan. Ya, bisa digunakan sebagai latihan. Tapi kalau dari step-stepnya gimana minasang? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ada sensei. Nanti berarti pas latihan bakal ada gitu ya. Ya kan? Itu yang bikin table, Sensei. Yang bikin table apa? Ya kan tadi dari PT sama form, dari table PT sama form wawancara kan langsung loncat ke yang pertanyaan tuh. Cuman kalau kita bikin yang nama, usia, agama juga kan bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya urutannya mau bagaimanapun bisa. Cuman kalau saya, kenapa saya buat yang bawah dulu gitu ya? Karena ya saya pingin apa ya? Gak terlalu banyak nanti ngatur jarak antara gak ngubah ukuran antara yang ini sama yang ini. Tapi itu sebenarnya adalah tergantung selera minasang sih mau kerjanya seperti apa. Gitu. Kalau saya, kenapa saya bikin yang kotaknya paling banyak gitu ya? Itu supaya saya bisa meminimalisir waktu untuk membuat yang membutuhkan perhitungan jarak atau perhitungan kotak seperti ini gitu. Jadi supaya nanti ukurannya nggak berubah-berubah gitu loh.
Jadi kenapa saya bisa ngepas, oh ini cuma butuh 2 gitu ya, nggak butuh 3. Kemudian untuk misalnya untuk penulisan job position target, oh kita butuhnya 3 nih, gitu ya, kita butuhnya 3 jadinya, seperti itu. Dengan batasannya adalah kita punya batasan itu dari jawaban. Tapi kembali itu semua diserahkan kepada Minasang, mau mulainya dari bagian yang mana. Saya tidak melarang. Yang penting hasil akhirnya adalah seperti yang sudah ditunjukkan. Gitu. Itu sih. Kemudian di sini kita bisa pakai nomor format. Gitu ya, misalnya FW bla 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 gitu ya. PT nomor itu biasanya nggak apa-apa, ditulis saja. Itu jadi sebenarnya untuk urutannya sih terserah Minasang ya. Tapi kalau saya lebih suka mulai bekerjanya itu adalah dari selnya yang lebih banyak yang membutuhkan sel lebih banyak terlebih dahulu. Itu aja sih. Ya. Sensei. Yep. Kita bikinnya nanti nih diganti ke bahasa Jepang kan nih? Ininya. Dua-duanya. Oh, bikin dua-duanya. Bikin dua-duanya, tapi nah ini sekarang gitu ya. Ini saya hapus boleh ya gambarnya ya? Iya. Oke. Jadi ini kan saya bikin jaraknya di sini. Saya mau pindahin ke yang A gitu ya. Gampang aja. Kita blok yang ini ya, misalnya sampai L gitu ya. Kemudian kita klik kanan delete. Iya. Terus pastikan ini all bordernya dipastikan dulu, karena kalau enggak, nah ini kan udah nih jadi nih ya, misalnya contohnya gitu ya, ini udah jadi. Oke, udah jadi ya. Sekarang saya mau buat satu lagi tapi dalam bahasa Jepang gitu ya. Minasang tidak perlu repot-repot membuat ulang ya, saya bilang Minasang tidak perlu repot-repot membuat ulang dari awal ya. Di bawah Minasang bisa ngelihat ada sheet 1, sheet 2 dan sheet 3 kan ya. Ya. Oke, untuk ini ya Minasang bisa cukup ya klik kanan di bagian sheet, arahkan ke sheet di sini, Minasang klik kanan, Minasang pilih move or copy. Ya. Minasang pilih create a copy ya. Kemudian letakkannya di sini, tulisannya adalah before sheet-nya itu adalah sheet 2. Ya, setelah itu Minasang klik OK. Di bawah Minasang bisa lihat kalau ada 2 sheet yang sama gitu ya. Jadi Minasang nggak perlu buat semuanya dari awal. Minasang cukup copy sheet-nya aja. Jadi punya 2 lembar sheet yang sama persis. Ya. Kemudian supaya tidak bingung, Minasang bisa sheet-nya ini kita ganti namanya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih rename. Kita misalnya di sini adalah bahasa Indonesia. Di sheet 1 yang copy kedua kita klik kanan, kita rename lagi. Ya, kita rubah misalnya jadi bahasa Jepang. Nah, kan Minasang sudah punya tabelnya nih ya. Iya. Ya udah. Jadi Minasang tinggal diganti aja. Tinggal ganti dalam bahasa Jepang gitu ya. Tinggal diketik aja. Misalnya gitu ya. Kemudian ini. Itu yang PT di Honggonya apaan sih? PT sebenarnya biarin aja sih gitu, karena sebenarnya kalau nama PT itu kan sesuai dengan nama asli kita ya, misalnya PT tempat kerja saya dulu misalnya PT Oto Multi Arta gitu ya, tetap ditulisnya sebagai PT Oto Multi Arta gitu. Terus kalau untuk nomor formatnya gimana sih gantinya? Sama. Jadi Ah. kita di sini kan ada formula bar ya, di sini disebutnya. Di sini kita klik aja gitu ya.
kita klik aja di formula bar, nanti minasang bisa ketik gitu ya. Misalnya kalau nomor itu sebenarnya tidak perlu, biasanya tidak diterjemahkan gitu ya, paling di sini gitu ya. Minasang cukup klik yang di mana di formula bar, tapi bisa juga minasang langsung ketik, minasang langsung timpa di selnya yang mau kita itu, misalnya ini name, misalnya gini. Oh sorry, minasang pastikan rubah dulu gini ya. Kemudian usia minasang timpa aja nggak apa-apa, genre itu misalnya agama Shukyo, sorry Shukyo itu. Kemudian ini Setetas. ini Jusho. Dan selanjutnya gitu ya, misalnya ini adalah Hizuke, tanggal gitu ya, Jikang, Basho. Kemudian ini Shitsumon gitu ya, no gitu ya. Nanti ini minasang bisa kerjakan. Begitu sudah diganti, kalau minasang save gitu ya, kalau minasang save nanti dia akan otomatis terbuka. Jadi sudah ada dua yang yang sama persis nih ya. Yang satu dalam bahasa Indonesia, yang satu dalam bahasa Jepang ya. Jadi minasang tidak perlu membuat ulang semuanya, karena kalau membuat ulangnya itu akan cukup memakan waktu. Sensei. Ya. Mau bertanya Sensei. Boleh. Ini kita pakai apa namanya? Apa ya tadi? Page layout size-nya yang berapa ya Sensei? Page layout. Saya belum pakai page layout dari tadi. Soalnya kalau pas saya import ke PDF kepotong Sensei bawahnya. Nah, dari situ baru kita biasanya kalau saya membuat form gitu ya, kalau di Excel, minasang untuk page layout itu kita aturnya belakangan. Ya, kalau saya biasanya mengaturnya belakangan. Yang penting formnya dulu jadi. Gitu. Iya nih udah jadi Sensei. Tapi pas diekspor kepotong bawahnya. Nah, kita masuk ke page layout ya. Minasang di bawah ini minasang bisa pilihnya yang adalah page layout, ya kan? Sorry, jangan. Ini. Ya, kalau minasang lihat kan di sini sebenarnya ada ini ya batasannya kan ya. Oh, ini sudah melewati batas. Gimana caranya ya? Kalau saya biasanya saya akan blok area. Saya bilang blok area gitu ya. Saya akan blok area dari sini sampai misalnya ukuran A4 itu kalau nggak salah segini ya, kurang lebih. Saya pilihnya adalah set print area. Print area, saya set print area. Kenapa saya set print area? Karena nanti yang terbaca oleh itu adalah print areanya itu bukan satu halaman yang ini, tapi halaman yang saya blok. Ya. Kemudian kita bisa lihat di file, kemudian misalnya saya save as Adobe PDF, kalau di 2010 ada nih. Ya, misalnya saya pilih sheet, kita bisa memilih apakah mau semuanya atau pilih salah satu. Saya akan ambil contohkan yang misalnya yang bahasa Jepang gitu ya. Kita lihat dulu convert to PDF. Sorry, jangan dulu. Kita bisa mulai dari print. Ya. Print kan di sini kelihatannya kepotong gitu ya. Karena kita pakainya adalah no scaling. Ya, kita bisa pilih fit sheets on one page. Tapi jadinya agak kecil. Ya kan? Kalau fit sheets on page agak kecil, kita mainnya adalah di custom scaling. Ya, misalnya kita adjust-nya ke 70 gitu ya. Atau marginnya aja kita buat semakin tipis. Seperti ini. Terus scalingnya kita coba scalingnya coba kita atur terlebih dahulu.
Ya, jadi scalingnya bisa kita sesuaikan. Sorry. Baik. Kemudian kalau di printernya biasanya kita bisa ekspor PDF gitu ya. Atau kalau perlu dibuat tidak ada batas pun juga boleh gitu ya. Jadi lebih kelihatan semua. Setelah itu tinggal Adobe PDF. Kalau saya bisa di print dalam bentuk Adobe PDF. Atau misalnya save as Adobe PDF. Seharusnya sih ya, kalau di saya kurang tahu kalau di Minasang kalau begitu print ada pilihan menjadi Adobe PDF atau tidak, tapi kalau saya ini ada. Jadi saya bisa Itu kayaknya kalau punya itunya Sensei, punya Adobe PDF, Adobe Acrobat-nya. Ya, kalau punya Acrobat seharusnya Minasang bisa. Ini salah satu, atau kita coba save as Adobe PDF. Kita pilihnya adalah conversion range-nya itu adalah selection. Jadi yang di-convert itu adalah yang kita pilih. Ya, misalnya saya save dulu gitu ya. Memang agak kecil sih, kalau digedein masih kelihatan lah ya. Ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa aturnya itu adalah kita pilih yang convert-nya itu ketika kita save as PDF, kita pilihnya adalah yang selection. Jadi bagian yang kita pilih itu yang akan di-convert ke PDF gitu ya. Yang akan menyesuaikannya dengan apa ketika kita layout untuk di-print. Di sini bisa kita atur scalingnya terutama. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sensei, tadi lihat selection-nya dari mana ya, Sensei? Kalau di ini Yang di tadi. 2010 sih ada Office-nya versi berapa? Office-nya versi berapa? 2019, Sensei. 2019 ya. Coba saya lihat dulu di 2016. Kalau di ini karena saya lagi di laptop, saya makanya 2010 ya. Karena tadi ada petirnya cukup berbahaya, jadi PC-nya saya matikan. Saya nyalakan dulu sebentar. Oh itu, maka saya kasih masukan sih. Itu kalau mau lihat scalingnya bisa di file terus custom scaling itu loh. Bisa. Kayak di 2019 juga sama deh. Sama, itu juga bisa. Tapi karena kebiasaan saya waktu kerja adalah kita nge-scalingnya baru pada saat akan dicetak, gitu ya. Pada akan saat di print, jadi saya melakukannya dari ketika kita mau ngeprint, gitu. Itu karena lebih ke arah kebiasaan aja sih. Jadi sebelum di print biasanya baru saya atur. 2019 tadi ya? Itu Sensei, udah bisa Sensei. Saya atur jadi A3 kertasnya. Oh, kalau jadi A3 nanti begitu di print kena A3 gitu aja. Kalau di 2019 kalau ketik file ada pilihan export nggak? Export ada Sensei. Di situ ada create PDF nggak? Ada. Coba kalau diklik ada pilihannya nggak? Ada. Langsung dia kebuka. Pilih ada bagian option nggak di bawah minimum size? Kan ada, kalau di 2016 ini ada open file, kemudian ada optimize for, standard, minimum size, kemudian ada option di bawahnya. Habis itu diklik options, publish what-nya pilih yang selection. Ada nggak? Kalau di saya sih ada.
Oke, bisa Sensei. Udah bisa ya. Jadi yang nanti dipilihnya itu adalah di file. Kalau di 2013, 2016, 2019, Minasang pilihnya adalah file, kemudian pilih export, ya file, Minasang pilih export, kemudian ada create PDF, ya Minasang klik create PDF atau XPS, kemudian Minasang bisa di sebelah kiri harusnya ada open file after publishing, kemudian di sebelah kanannya nanti akan ada optimize for standard publishing sama minimum size, atau kalau mau lebih mudah sebentar supaya mudah terlihat ya perbedaannya kalau di sebentar Minasang. Sensei. Ya. Yang tadi kan A3, sekarang saya ganti ke A4, tetap kepotong Sensei, jadinya 2 halaman dia. Sebentar. Hai. Sebentar ya. Hai. Sudah kelihatan layarnya Minasang? Kelihatan ini. Oke. Ya, sama tadi kalau misalnya masih itu kita ini aja. Kita atur layoutnya aja dulu. Ya, seperti tadi ya page layoutnya kita bisa print area, kita set dulu print areanya. Ini untuk di 2016 ya. Atau scalingnya kita bisa atur, gitu ya. Scalingnya bisa kita atur dari sini, kemudian kita print preview. Kalau misalnya kita rasa sudah oke, ya, kita sudah rasa scalingnya sudah oke, gitu ya, kita bisa pilih di file, export, gitu ya. Kalau mau aman, create PDF, kemudian kita pilih yang option dan kita pilihnya adalah yang selection. Ya, selection, kemudian oke, kemudian kita pilih publish gitu misalnya ya. Kita lihat hasilnya.
Oke, aman. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya dari print preview bisa, atau kita mau langsung dari page layout, ya di page setup-nya kita set dulu print areanya. Ya, kita blok bagian yang mau kita print, ya, bagian yang mau kita print. Kita klik clear print area. Gitu ya. Print area, set print area. Jadi kita mengesetnya adalah bagian yang mau kita print itu adalah dari awal kita yang kita blok sampai dengan yang sampai di akhir. Ya. Setelah itu kita bisa pakai page setup, ya. Kita adjust to-nya, kemudian kita bisa pakai print preview. Ya. Satu lagi kenapa saya lebih suka pakai print preview, gitu ya, karena lebih terlihat previewnya sebelum kita print. Gitu, dia lebih mudah terlihat. Jadi kita bisa mengaturnya lebih mudah. Ya. Kalau sudah, minasang bisa ya. Nah, itu dulu deh, nanti saya pengen nanya lagi. Nah, file, kemudian minasang bisa pilih export, create PDF, ya, create PDF, kemudian minasang bisa option, pilih selection, klik OK, kemudian minasang bisa publish. Ya. Oke Sensei, udah bisa. Arigatou gozaimasu. Oke, udah bisa ya. Yang lain juga nanti kalau untuk yang versi 2016 itu bisa dicoba. Ya. Sensei, ya. Kan di bawahnya itu yang bagian bawah ada yang target itu, terus ada angka yang 13, 18, 20, 15. Nah, yang di bawahnya lagi itu yang 14, 9 sama berapa tadi angkanya itu. Itu saya coba tulis malah habis saya enter ubah jadi tanggal, Sensei. Nah, di situ juga pagar-pagar doang tulisannya. Coba sebentar, saya tadi kenapa formnya saya itu ya? Oh, enggak ada yang masih ada. Yang mana? Yang di kanan bawah itu, yang target. Yang ada lulus tidak lulusnya. Yang ini ya, target, iya. Lulus tidak lulus gitu ya. Nah, di sini yang perlu minasang lakukan adalah, contohnya saya akan buat secara, kelihatan kayak kan ya layar saya ya? Kelihatan. Oke. Misalnya di sini kan ada target. Gitu ya, target. Kemudian ada di sini 13 sampai 18 gitu ya. Iya. Kalau saya enter saya tidak ada masalah. Kalau misalnya ternyata minasang nanti 14.9 gitu ya. Kemudian terakhir 83 ya. Iya. Nah, tuh berubah kayak gitu Sensei. Ada yang berubah gini kan? Ya. Iya. Kalau seperti berubah seperti ini, minasang bisa blok aja ya, bagian yang ini, bagian penomoran ini. Minasang lihat di bagian number. Ya. Di sini dia posisinya, kalau kita lihat ini kan posisinya custom ya. Jadi dia di custom gitu. Dia membaca 83 itu sebagai tanggal sebentar, ini sebagai bulan, tanggal, tahun gitu ya. Berarti bulan 8 tanggal 3 tahun 2020. Ya. Ini bisa kita akalin dengan cara apa? Ya. Formatnya nanti kita ganti. Gitu. Ya, kita klik ini. Formatnya dari kita ganti jadi semuanya general. Jadi nggak ada format spesifik, atau kita ganti menjadi number. Ya. Kita formatnya sudah ganti number. Di sini ya, kita ganti lagi menjadi 8 sampai 3. Oh, atau paling gampangnya, cara lainnya adalah supaya dia tidak terhitung angka, minasang bisa tambahkan petik 1 di depannya. Ya. Tambahkan petik 1 di depannya, maka dia tidak akan berubah menjadi angka. Oh.
tulisan ininya bisa diperkecil gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain, Minasang? Belum, Sensei. Oke, yang lain gimana? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, Minasang bisa kerjakan tugasnya. Ya. Deadline-nya sudah saya berikan di Google Classroom ya. Deadline-nya sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti